Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai faktor lingkungan. Nah, sebagaimana kalian tahu itu ya, sebelumnya faktor lingkungan itu akan sangat mempengaruhi terhadap kehidupan organisme. Baik organisme itu yang dapat menyesuaikan diri dan bisa bertahan hidup, ataupun yang tidak mampu bertahan terhadap perubahan lingkungan, baik itu perubahan lingkungan secara pelan ataupun drastis, dia akan punah ataupun pergi ke tempat lain. Untuk faktor lingkungan ini adalah pengertiannya adalah setiap faktor yang berpengaruh pada kehidupan organisme dalam proses perkembangannya. Faktor lingkungan itu dibagi menjadi 3, ada yang sifatnya itu fisik, kimiawi, dan biologis. Yang fisik dan kimiawi itu faktor lingkungan yang bersifat non-biologis, artinya tidak hidup, atau faktor abiotik. Contohnya yang faktor fisik itu adalah suhu, cahaya, kelembaban, angin, dan lainnya itu. Kemudian untuk faktor kimiawinya itu bisa ini unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan tapi dalam keadaan mati, yaitu adanya air, garam mineral, logam, dan lainnya. Kemudian yang faktor yang sifatnya biologis ataupun biotik itu adalah organisme yang berpengaruh terhadap organisme lainnya. Jadi adanya organisme itu ataupun tidak adanya organisme itu tentunya akan menentukan organisme lainnya itu bisa hidup atau tidak. Contohnya di sini adalah tumbuhan dan hewan. Ini merupakan komponen biotik, dan komponen ini akan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan tertentu. Jadi faktor fisik, biotik itu, faktor biologis ataupun biotik itu, misalnya adanya rantai makanan dari tumbuhan, dia keberadaan tumbuhan ini akan mempengaruhi terhadap keberadaan hewan herbivora, dan keberadaan herbivora itu akan mempengaruhi terhadap keberadaan dari jumlahnya karnivora. Kemudian ya saya teruskan ini tadi, tumbuhan dan hewan itu di ekosistem itu bagian komponen biotik, dan ini bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan tertentu. Dalam hal ini tidak ada organisme yang hanya bisa hidup sendiri tanpa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada, dan harus ada kondisi lingkungan tertentu yang berperan terhadapnya dan menentukan kondisi hidupnya. Jadi adanya kondisi lingkungan, baik itu kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan ataupun menguntungkan, ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisme. Kemudian komponen faktor lingkungan itu, ini ada faktor iklim, meliputi parameter iklim utama seperti adanya cahaya, adanya suhu, ketersediaan air dan angin, dan faktor tanah seperti nutrisi tanah, reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tanah, jumlah air dalam tanah, dan kondisi fisik tanah itu. Kondisi fisiknya bisa berupa subur ataupun kering. Kemudian faktor topografi, ini pengaruh dari bentuk tanah seperti sudut kemiringan lahan dan ketinggian tempat juga bisa berpengaruh terhadap komponen biotik yang hidup di situ untuk menyesuaikan diri. Misalnya karena adanya kemiringan lahan, otomatis itu hanya tanaman tertentu saja yang bisa hidup pada lahan tersebut. Misalnya padi dengan ini ya, dengan sistem ini kemiringan lahan yang ditata. Ketinggian tempat bisa berpengaruh terhadap tanaman itu, ada yang bisa hidup di daratan rendah ataupun daratan tinggi.
Jadi itu akan berpengaruh juga terhadap adanya suhu. Kemudian faktor biotik, ini adalah gambaran semua interaksi organisme hidup, baik itu adanya kompetensi, mungkin persaingan, kemudian adanya peneduhan, maksudnya ini mungkin bisa menumpang ke organisme lainnya, bisa parasitisme ataupun lainnya, ataupun simbiosis yang bersifat menguntungkan. Kemudian hubungan antara komponen faktor lingkungan ini saling berinteraksi satu sama lain, sehingga akan sulit untuk memisahkan pengaruh hanya dari satu faktor lingkungan saja. Sebagai contoh, keterkaitan faktor iklim dan topografi. Jadi adanya iklim dengan bentukan tanah itu akan mempengaruhi bentukan dari tanahnya. Bila iklimnya itu misalnya iklim dari curah hujan yang terlalu deras, otomatis itu akan menyebabkan bentuk tanah itu akan menjadi lebih lebih miring, karena itu tanah itu akan sering terkena air, akan akhirnya menjadi longsor. Kemudian juga iklim tanah ataupun daerah pada daerah tertentu itu juga akan berpengaruh terhadap komponen biotiknya. Jadi bila iklimnya di situ mungkin iklim kering ataupun iklim basah yang sering hujan, otomatis di situ akan mempengaruhi ketersediaan dari jumlah komponen biotiknya, baik itu dari tumbuhannya kemudian juga hewannya. Ini juga akan menentukan jenis-jenis yang mampu ataupun bisa beradaptasi terhadap tempat ataupun daerah tertentu. Jadi dengan adanya iklim ini itu juga akan menentukan daerah itu termasuk daerah yang kering, basah, ataupun dingin, ataupun panas. Dan hewannya ataupun tumbuhannya akan beradaptasi terhadap daerah tersebut. Baik itu jumlahnya yang sedikit ataupun banyak. Kemudian faktor lingkungan dalam ekologi tumbuhan. Yang pertama itu cahaya, merupakan faktor lingkungan yang sangat penting sebagai sumber energi utama ekosistem. Struktur dan fungsi ekosistem utamanya ini ditentukan oleh sinar matahari yang ada dalam sistem ekologi. Tapi radiasi cahaya matahari yang berlebihan itu juga bisa menjadi faktor pembatas dan juga bisa menghancurkan sistem jaringan tertentu pada tanaman ataupun hewan. Jadi cahaya itu dalam kondisi yang optimal, dia itu akan bisa membuat perkembangan makhluk hidup itu menjadi mendukung ataupun berdukung. Tapi jika terlalu banyak ataupun panas, otomatis dia gitu menjadi faktor pembatas terhadap toleransi hidup hewan ataupun tumbuhan. Ada 3 aspek penting yang perlu dibahas dari faktor cahaya ini yang erat kaitannya dengan sistem ekologi, yaitu adanya kualitas cahaya ataupun komposisi panjang gelombang. Ini biasanya berkaitan dengan dengan panjang gelombang yang diterima oleh tanaman itu. Misalnya tanaman itu untuk melakukan fotosintesis, dia ternyata lebih banyak membutuhkan cahaya hijau ataupun merah dibanding cahaya biru ataupun merah dibandingkan cahaya hijau, dengan panjang gelombang mungkin antara 450 sampai 600 dibandingkan cahaya warna hijau. Kemudian intensitas cahaya ataupun kandungan energi cahaya. Jadi banyaknya cahaya yang diterima itu bisa mempengaruhi terhadap laju fotosintesis tumbuhan ataupun laju perkembangan dari ataupun pertumbuhan makhluk hidup itu. Jadi banyak cahaya kemungkinan itu akan membuat enzim-enzim pada tumbuhan ataupun hewan itu bisa bekerja optimal, sehingga dia itu bisa melakukan pertumbuhan dan perkembangan lebih baik. Kemudian juga lama penyinaran, seperti panjang hari, jumlah jam cahaya yang bersinar setiap hari. Jadi
Ada tanaman itu yang sekiranya itu lebih banyak membutuhkan cahaya matahari dengan mungkin itu bisa lebih dari 12 jam sehingga dia itu bisa tumbuh berkembang dengan baik. Contohnya itu kalau tidak salah pada tanaman bunga krisan. Ada pula itu malah tanaman itu yang hanya butuh cahaya itu yang redup tapi dia itu bisa hidup. Misalnya pada mungkin tanaman lumut ataupun ganggang. Kemudian cahaya ini diperlukan dalam proses fotosintesis, intensitas cahaya ataupun jumlah cahaya. Contohnya ini tanaman Heliophyta. Kelompok Heliophyta ini adalah tumbuhan yang bisa beradaptasi pada tempat dengan intensitas cahaya yang tinggi. Ini biasanya pada tanaman-tanaman yang apa ya, sekiranya kalian bisa jumpai itu, ataupun tanaman yang dia itu bentuk morfologinya itu besar seperti mangrove ataupun lainnya itu dia jadi butuh cahaya yang tinggi. Sedangkan Geophyta adalah tumbuhan yang hidup dalam situasi jumlah cahaya yang rendah dan titik kompensasi yang rendah. Ini disebut juga tumbuhan yang senang berteduh dan metabolisme dan respirasinya itu berjalan dengan lambat. Contohnya ini mungkin pada tanaman ganggang ataupun lumut. Salah satunya membedakan tumbuhan Heliophyta dan Xeophyta itu tumbuhan Heliophyta itu memiliki kemampuan tinggi untuk membentuk klorofil. Jadi klorofilnya banyak sehingga untuk proses fotosintesis itu juga lebih banyak. Kemudian lama penyinaran cahaya ini berpengaruh terhadap fotoperiodisme dan fototropisme tumbuhan. Yang fotoperiodisme ini respon tumbuhan berupa pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi terhadap lamanya waktu terang dan gelap. Jadi lamanya penyinaran ini yang fotoperiodisme itu tumbuhan itu akan berespon terhadap panjang hari ataupun gelap. Jadi ada tanaman itu yang sekiranya dia itu lebih banyak membutuhkan waktu terang yang lebih lama ataupun yang lebih singkat. Kemudian fototropisme ini adalah respon tumbuhan itu biasanya berupa gerak tumbuhan untuk mendekati cahaya, misalnya pada pergerakan batangnya ataupun gerak bunga matahari itu mengikuti gerakan matahari. Bunga matahari ini itu akan menghadap ke timur itu saat pagi hari dan bisa menghadap ke barat pada saat matahari terbenam. Ataupun misalnya bunga pukul 4, dia itu hanya bisa apa ya mungkin membuka bunganya itu pada jam 4 sore ataupun nanti kalian bisa cari referensinya itu mengenai bunga pukul 4. Kemudian suhu, ini faktor lingkungan yang berperan langsung maupun tidak terhadap organisme hidup. Berperan langsung ini hampir pada setiap fungsi tumbuhan dengan mengontrol laju proses kimiawi dalam tumbuhan tersebut. Mungkin ini berperan untuk mengaktifkan enzimnya. Sedangkan pada yang tidak langsung itu mempengaruhi faktor lainnya terutama terhadap suplai air. Jadi suhu ini akan mempengaruhi laju evaporasi ataupun penguapan dan menyebabkan tidak saja keefektifan hujan tetapi juga laju kehilangan air dari organisme hidup. Jadi suhu yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan evaporasi juga menjadi tinggi sehingga tumbuhan akan lebih banyak kehilangan air. Suhu ini berpengaruh terhadap katalisator. Ini artinya terjadi percepatan kerja enzim. Dengan adanya suhu yang optimal itu akan membuat enzim menjadi optimal bekerja, tetapi dengan suhu yang terlalu tinggi itu bisa merusak enzim ataupun yang rendah itu bisa mengendapkan enzim pada tanaman sehingga proses fisiologi pada tumbuhan itu bisa menjadi cepat ataupun lambat. Kemudian ada suhu kardinal ini. Tadi saya cari itu suhu kardinal adalah suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Seperti tanaman sorghum, dia itu bisa tahan terhadap suhu sampai 47 derajat Celcius, jadi masih bisa tumbuh. Kemudian untuk tanaman budidaya,
iklim sedang itu sampai 34 derajat Celcius. Dan contoh tanaman daerah iklim sedang ini contohnya adalah gandum, barley, dan oats. Dengan demikian suhu ini akan menentukan komunitas tumbuhan dan macam spesiesnya. Jadi berbagai macam perbedaan suhu pada rentang biosfer di bumi itu akan menentukan tumbuhan itu bisa hidup atau tidak, dan juga jenisnya ditentukan dengan perbedaan suhu. Kemudian kerusakan tumbuhan akibat suhu yang terlalu ekstrim ya. Tentunya itu akan menyebabkan organ dan jaringan tumbuhan itu lebih cepat mengering, protoplasmanya itu rusak dan juga tidak berfungsi. Ketidakseimbangan fotosintesis dan respirasi sehingga hasil fotosintesisnya itu habis dan kurang untuk respirasi. Jadi terjadinya penguapan yang tinggi, dia itu akan membakar hasil fotosintesis berupa glukosa, sehingga itu akan banyak energi yang keluar dan respirasinya itu akan berkurang. Jadi tanaman itu yang seharusnya lebih banyak lebih menyerap karbon dioksida, karena suhu yang terlalu tinggi otomatis dia itu akan menutup itu dari bagian stomatanya. Nah, stomata itu adalah pada bagian bawah daun itu sebagai alat untuk respirasi tumbuhan. Jadi untuk mengurangi terjadinya penguapan biasanya itu akan menutup bagian stomatanya sehingga respirasi pada tanaman itu akan berkurang. Kemudian enzim dan senyawa protein lainnya itu menjadi tidak aktif karena rusak dari suhu yang tinggi. Kemudian kerusakan tumbuhan akibat suhu yang rendah, enzim dan protein itu menjadi kental dan mengendap sehingga kehilangan reaktivitasnya itu membeku. Kemudian terbentuk kristal es itu di dalam protoplasma sehingga proses seluler itu menjadi berhenti dan bisa menyebabkan kematian organ selnya. Dengan terbentuknya kristal es itu di ruang antara selnya itu, banyak sel yang bersebelahan itu bisa pecah dinding selnya, dan itu bisa menyebabkan lisis, keluarnya cairan sel, dan selnya itu akan mati. Kemudian air ini merupakan faktor lingkungan yang penting untuk semua organisme hidup. Kemudian perlu dipahami bahwa jumlah air di bumi ini itu bisa juga menjadi terbatas dan berubah akibat proses sirkulasinya ataupun peredarannya. Pengeringan bumi itu sulit terjadi karena adanya siklus hujan, kemudian adanya aliran air, kemudian juga adanya transpirasi ataupun evaporasi, ini penguapan yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi bumi ini itu kenapa bisa selalu ada air karena adanya siklus air itu. Jadi terjadinya air itu dia itu bisa terjadi dengan adanya evaporasi mungkin ini dari tanaman dan transpirasi dari lautan, kemudian air itu mengendap di awan, dan awan itu mengalami kondensasi ataupun titik jenuh air jatuh ke tanah sebagai hujan, lalu dia akan mengalir melalui sungai, kemudian masuk lagi ke laut, dan akhirnya proses berulang. Bagi tumbuhan air ini penting karena dapat langsung mempengaruhi kehidupannya, bahkan air itu sebagai bagian dari faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perubahan struktur dan organ tumbuhan. Peran air bagi tumbuhan. Struktur tumbuhan itu air merupakan bagian terbesar pembentuk jaringan dari semua makhluk hidup. Tak terkecuali tumbuhan, antara 40-60% berat segar pohon itu adalah air, dan bagi tumbuhan herbal ini bisa mencapai 90%.
Cairan yang mengisi sel itu akan mampu menjaga substansi untuk berada dalam keadaan yang tepat untuk berfungsi metabolisme. Kemudian peran air itu yang pertama sebagai penunjang, tumbuhan itu membutuhkan air untuk penunjang jaringan yang tidak berkayu. Apabila sel jaringan ini mempunyai cukup air, maka sel itu akan berada dalam keadaan yang kokoh. Kemudian tekanan yang diciptakan oleh kehadiran air dalam sel itu disebut dengan tekanan Turgor, dan sel ini akan menjadi mengembang. Dan juga apabila air tidak memadai, maka tekanan Turgor itu akan berkurang dan sel akan menjadi mengkerut ataupun terjadi plasmolisis atau keluarnya air. Kemudian juga sebagai alat angkut, tumbuhan itu memanfaatkan air sebagai alat untuk mengangkut materi di sekitar tubuhnya. Itu bergerak dari akar ke bagian tumbuhan yang lain. Kemudian demikian pula karbohidrat ini yang dibentuk di daun itu akan diangkut ke jaringan lainnya yang tidak berfotosintesis dengan cara yang sama. Jadi keberadaan air itu juga sebagai alat angkutnya nutrisi, baik itu dari perakaran maupun dari daun itu hasil fotosintesis ke jaringan lainnya untuk mengangkut nutrisi. Jadi air itu kalau pada tumbuhan itu pada manusia itu hampir sama dengan ini ya, peredaran darah. Jadi dia itu akan mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk melakukan proses pertumbuhan perkembangan ataupun mengganti sel yang rusak. Kemudian juga yang tiga itu sebagai pendingin, kehilangan air dari tumbuhan oleh penguapan itu akan mendinginkan tubuhnya dan menjaga dari pemanasan yang berlebihan. Ini terjadi selama 30-40 menit. Jadi selama 30-40 menit itu tanaman ini akan bisa melakukan pendinginan dengan adanya air. Kemudian pengelompokan tanaman berdasarkan adaptasinya terhadap air, ada yang hidrofita, ini kelompok tumbuhan yang hidup dalam air ataupun tanah yang tergenang. Kemudian kelompok tumbuhannya ini bisa hidup sebagian atau seluruhnya di dalam air ataupun habitat yang basah. Contohnya ini pada tanaman Oscillatoria dan Sporangia. Kemudian ada Halofita, kelompok tumbuhan yang khusus tumbuh pada lingkungan kadar garam tinggi. Bisa terjadi kekurangan fisiologi. Jadi pada tanaman-tanaman tertentu itu ada tanaman yang bisa hidup pada kadar garam yang tinggi. Kalaupun yang tidak tahan, otomatis air yang ada pada tumbuhan itu akan terserap keluar oleh adanya garam. Kemudian tumbuhan yang hidup pada kadar garam tinggi ini, dia punya mekanisme untuk menerima garam yang masuk dalam tubuhnya. Tingginya konsentrasi garam dalam tanah itu juga akan menghambat penyerapan air secara osmosis pada akarnya. Pada rawa pantai, halofita ini berada dalam kekeringan saat surut dan pengaruh kekurangan air ini bisa diimbangi dengan penyimpanan air dalam tubuhnya. Sehingga bentuk halofita ini sering memperlihatkan sifat yang sukulen. Contohnya Ascanthus piscifolius pada jenis mangrove ini dan berbagai tumbuhan yang ada di rawa. Kemudian ada Xerophyta, tumbuhan yang bisa beradaptasi pada daerah kering. Contohnya agave. Kemudian ada Mesophyta, kelompok tumbuhan yang bisa beradaptasi pada tanah yang mendarat, tidak dalam keadaan ekstrim. Umumnya ini adalah tanaman darat, termasuk tanaman pertanian. Perakaran bercabang banyak dan terbentuk sempurna, dan stomata daunnya banyak di permukaan bawah layan daun, dan ini akan layu bila kehilangan total airnya sampai 25%. Kemudian faktor lingkungan lainnya itu adalah angin. Angin merupakan pergerakan udara dan timbul akibat pemanasan tetap dari udara dalam hubungannya dengan permukaan bumi serta tekanan bumi pada porosnya. Kemudian pengaruh angin bagi tumbuhan. Angin yang kuat itu bisa membatasi pertumbuhan tanaman dan juga bisa menyebabkan kerusakan fisik. Jadi angin yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan ini ya, tanaman itu bisa mati karena dia itu terdorong oleh angin yang kuat
sehingga perakaran yang tidak kuat ataupun yang kuat itu juga bisa menjadi patah ataupun ini tumbang. Bentuk yang tidak normal dari struktur tumbuhan akibat angin ini sering terjadi pada tempat yang terbuka, baik itu di daerah perbukitan, pegunungan, dan daerah bergesernya, dan juga pada dataran rendah. Di daerah garis lintang menengah dan tinggi, kombinasi angin dengan kebekuan itu bisa menyebabkan penumpukan es pada tumbuhan, dan ini bisa menyebabkan rusak sampai runtuhnya tumbuhan tadi. Kemudian di daerah pantai, kombinasi angin dan partikel garam itu yang masuk ke aliran udara itu bisa membatasi pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan yang tidak tahan terhadap kadar garam. Kemudian pengaruh angin yang tidak langsung pada tumbuhan. Angin ini akan mempengaruhi penguapan dengan bergeraknya uap air dari sekitar tumbuhan. Jadi uap air itu penguapan pada tanaman itu yang harusnya tinggi, kemudian dengan adanya angin mungkin dia akan lebih terdorong lagi sehingga akan menyebabkan penguapan yang lebih tinggi lagi. Situasi ini akan merupakan tekanan yang kuat bagi keseimbangan air meskipun jumlah air dalam tanah itu cukup. Jadi itu penyerapan air mungkin itu cukup, tapi karena adanya angin yang terlalu tinggi, dia itu akan meningkatkan laju transpirasi. Kemudian pertumbuhan vertikal ini akan terbatas sesuai dengan kemampuan mengisap ataupun menyerap air itu ke atas dari perakaran dengan laju transpirasi atau penguapan yang tepat. Hasilnya mungkin tumbuhan itu akan tumbuh dengan bentuk yang kecil. Kemudian ada penyerbukan angin. Serbuk sari ini yang akan ditiup angin itu akan menyebar kemana-mana dan tidak teratur. Dengan penyerbukan ini kurang efisien dan mungkin jatuhnya sari pada stigma yang sejenis itu bisa rendah untuk kemungkinan atau peluangnya. Biasanya itu untuk mengurangi hal ini, jumlah serbuk sari yang dihasilkan itu bisa menjadi sangat banyak. Di alam ini ternyata banyak tumbuhan dalam proses penyembukannya ini untuk memakai angin sebagai perantara. Contohnya tanaman ini. Dalam usaha penyerbukan biji yang dibantu oleh angin itu biasanya adaptasi yang dilakukan oleh tanaman dalam bentuk morfologinya bisa jadi ukuran bijinya yang sangat kecil sehingga mudah diterbangkan. Kemudian ada biji berkomosa, bersayap, kemudian juga ada yang buah bersayap itu sehingga dari buahnya itu bijinya itu bisa tetap aman dari buah yang membusuk ataupun dimakan oleh hewan, dan pada lingkungan yang menguntungkan dia akan bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang dewasa yang optimal. Kemudian juga dengan biji berkantung, kemudian juga adanya dengan struktur khusus. Kemudian adanya hujan, penerimaan energi oleh radiasi matahari oleh lautan, telaga dan rawa itu akan menggerakkan ataupun mensirkulasi udara di atmosfer yang membawa serta uap air. Uap air ini akan dikondensasi kemudian menjadi hujan. Jadi akan dikumpulkan menjadi uap airnya itu pada batu awan dan pada titik jenuhnya dia akan jatuh sebagai hujan. Bersama dengan radiasi matahari, suhu kelembaban udara dan angin dan hujan ini akan membentuk kondisi atmosfer di tempat dan waktu tertentu, dan kejadian ini disebut dengan cuaca. Cuaca di lapisan troposfer itu bisa selalu berubah dan kumpulan berbagai kondisi cuaca dalam waktu yang panjang ini minimal 30 tahun, dinamai dengan iklim. Curah hujan dengan sifatnya yang beragam ini akan menentukan tanaman di berbagai ekosistem daratan. Jadi curah hujan yang rendah, sedang, tinggi, ataupun banyak itu akan menentukan dari pemelimpahan dari tanamannya. Misalnya pada hutan tropis, karena dia sering hujan, otomatis banyak tanaman yang melimpah dibandingkan dengan daerah kering ataupun yang sedang. Oke ya, sekian dari materi yang sudah saya sampaikan ini. Ada sedikit tugas ya. Ini kalian ini bisa mencari untuk jurnal
dan saya rekomendasikan untuk sumber jurnalnya itu sudah terakreditasi Sinta 2, bentuknya itu bahasa Indonesia, dan tugasnya itu kalian itu hanya meresum ataupun mereview terhadap ini ya. Temanya itu pengaruh faktor lingkungan terhadap perubahan lingkungan. Misalnya pengaruh faktor lingkungan yang mungkin yang rusak, kemudian perubahan lingkungan yang terjadi itu seperti apa, bisa oleh ulah manusia ataupun dari alam. Dan link jurnalnya sudah saya rekomendasikan ini, bisa kalian ini lihat di sini ada jurnal ilmu lingkungan. Di situ sudah ada tersedia jurnal Sinta 2 ataupun kalau kalian untuk mencari sumber referensi lain yang sekiranya untuk jurnal Sinta yang sudah terakreditasi Sinta 2. Tugasnya nanti bisa langsung dikumpulkan ke email saya ini dan itu tugasnya sebelum UTS. Oke, saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.